Selanjutnya, kita akan masuk ke sesi yang paling ditunggu sore ini, yaitu penyampaian materi kesiapsiagaan dalam menghadapi libur Lebaran 2021 di masa pandemi dan tanya jawab bersama dengan narasumber kita. Tapi sebelumnya, saya akan bacakan sedikit profil dari Dr. Syahril dan juga Dr. Tonang. Yang pertama, Dr. M. Syahril adalah dokter spesialis paru yang saat ini menjabat sebagai Direktur Utama RSPI Sulianti Saroso di Jakarta. Beliau terhimpun dengan Ikatan Dokter Indonesia dan juga Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Yang kedua ada Dr. Tonang Dwi Ardianto, spesialis patologi klinik. Sehari-hari Dr. Tonang berkegiatan sebagai dosen di FK UNS, juga dosen di program S2 dan S3 Kesehatan Masyarakat Program Pasca Sarjana UNS. Beliau juga adalah seorang ahli patologi klinik yang merupakan juru bicara Satgas COVID-19 di RS UNS Surakarta. Nah, langsung aja kita masuk ke sesi yang pertama, yaitu untuk topik kesiapsiagaan menghadapi libur Lebaran di tahun 2021 dan Dr. Syahril. Kita akan mendengarkan materi mengenai update virus COVID-19, nggak hanya di Indonesia, tapi juga secara global, dan bagaimana pengaruhnya terhadap kita di sini, dan apa yang bisa kita pelajari untuk menghindari hal tersebut. Untuk Dr. Syahril, waktu kita ada 20 menit, Dok. Kita mulai aja, silahkan kepada Dr. Syahril. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Mbak Lintang, apa suaranya bisa cukup? Jelas, Dok. Sudah jelas, Dok. Alhamdulillah, luar biasa sore ini. Saya bisa silaturahmi lagi dengan seluruh keluarga besar Mandirian, Pak Tony, Pak Agus Tuyandaya, kemudian tentunya ada Pak Aquarius dan Pak Toto Pastio. Dan semuanya saja yang saya banggakan dan saya hormati. Nah, ini juga ada tim saya, Pak Tonang, Pak ya, saya kira kami berdua nanti akan coba sharing-sharing ya Mas Tonang ya, kita TikTok, sharing, memberikan penguatan sekaligus pengingatan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Tony tadi. Karena waktunya singkat, saya akan share screen aja Pak ya, coba ya. Oke. Bisa dilihat? Bisa dilihat, Mbak Lintang? Di saya belum, Dok. Belum, Dok. Mbak Lintang tadi, sudah. Udah, belum ya? Sudah muncul, Dr. Syahril. Udah muncul ya? Udah. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini saya kasih judul yang agak itu aja Pak, ya biar agak keren-keren dan memberikan kita penguatan. Nah, istilah tsunami ini ternyata bukannya di laut atau di gelombang itu Pak ya, kita sekarang istilah tsunami sudah dipakai di COVID ini ya, terutama di India ini. Nanti kita akan melihat bagaimana sih kita strategi bersama agar di kita ini tidak terjadi gelombang kedua atau bahkan tsunami yang sangat menakutkan di India yang saat ini sedang gejolak ya. Bapak Ibu sekalian, ini Pak Tony, satu slide ini harus menjadi pegangan kita semua Pak. Jadi ada 5 poin yang kita jadikan tantangan sekaligus strategi yang harus kita lakukan. Dan ini adalah program nasional ya, yang tentu saja mana kita berperan, di mana kita berperan. Dan tentu saja nanti disitulah kita harus berperan karena ini harus simultan, yaitu deteksi ya, kemudian ada mutasi yang saat ini sedang ramai Pak ya, belum selesai gelombang 1, ada mutasi lagi, varian baru, kemudian vaksin juga baru sekitar persen masing-masing penduduk. Tadi syukurlah di Mandiri sudah hampir 68% Pak ya. Ini salah satu upaya karena antara 70 sampai 80% vaksin itu untuk populasi yang di tempat mereka berada. Nah, yang nomor 4 inilah yang mungkin akan kita bahas tuntas ya. Nomor 4 ini bagaimana budaya atau sikap masyarakat kita secara keseluruhan, dan ini harus serentak, simultan, bersama-sama. Tidak bisa hanya 1-2 orang atau 1 kelompok orang. Jadi ke-5 poin ini itu sedang berproses semua ya. Vaksin, seluruh negara berproses bagaimana menemukan vaksin dan menggunakan vaksin. Dan sampai saat ini kita tahu belum semuanya dapat dipakai di
beberapa negara karena macam-macam keterbatasan. Begitupun obat semuanya dalam proses dalam penilaian. Nah, dalam 5 hal ini kita nanti akan lebih men-stressing di nomor 2 sebagai pemahaman. Yang kedua adalah juga masalah budaya atau sikap masyarakat. Bapak Ibu sekalian, ini sangat prihatin ya, kita lihat kondisi di dunia. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Tony, memang angka kematiannya 2,7 ya, sudah turun ya. Tapi kita lihat ini ada sekitar 8 negara di Eropa ini, itu sudah melakukan lockdown kembali ya. Inggris, Belanda, Spanyol, Swedia, Jerman, dan Portugal. Saya kira semuanya ini mereka sudah memenuhi bukan hanya kedua, tapi ada yang gelombang ketiga. Ya, tentu saja gelombang ketiga ini dikarenakan kemungkinan besar itu karena ada varian baru dari COVID-19 ini. Ya. Nah, kita langsung masuk ke yang lebih dalam. Ada 7 negara dengan lonjakan kasus COVID yang tertinggi di dunia. Nah, inilah yang menjadi dasar pertemuan sore ini. Ya, kita tidak ingin Indonesia mengikuti negara-negara tersebut yang semula mereka juga tinggi. Tapi begitu mereka euforia dengan vaksin atau penurunannya kasus, maka mereka lupa bahwasanya virus ini masih ada di sekeliling kita dan tingkat penularannya juga masih tinggi ya. Makanya di India ya disebut dengan tsunami COVID di India, Pak. Yang saya kira kita semua mendengar ya berita bagaimana di India ini babak belur, porak-poranda, semuanya kayak chaos gitu Pak ya, dengan peningkatan kasus yang luar biasa ini. Nah, makanya di dalam judul saya tadi mengatakan, yuk kita sama-sama bagaimana tidak terjadi gelombang kedua atau bahkan tsunami seperti halnya di India, gitu ya. Nah, kita lihat ada 7 negara ya yang di sekitar kita, yaitu India, Filipina, dan sebagainya, termasuk Singapura ya. Bahkan di Singapura itu ada rumah sakit Tan Tock Seng itu malah klaster rumah sakit yang timbul saat ini Pak. Itu sangat dikhawatirkan begitu Singapura sebetulnya sudah turun, sekarang naik lagi mereka ya. Thailand juga. Nah, kalau India saya kira kita tahu persis kenapa kok terjadi, macam-macam penyebabnya. Kalau kita lihat katanya hampir 1.000 orang positif setelah ritual mandi di Sungai Gangga itu Pak ya. Nah, ini salah satu yang akan menjadi lesson learned bagi kita bangsa Indonesia, karena kita pun bisa terjadi seperti itu, karena beberapa kegiatan hari-hari besar kita, terutama Idul Fitri nanti, begitu jutaan rakyat kita bisa terjadi begitu walaupun tersebar di beberapa daerah. Tadi malam saya lihat Pak, ini satu berita di televisi, begitu chaosnya India, ini oksigen itu sudah tidak bisa memenuhi lagi di India. Bahkan harus dipasok oleh beberapa negara, termasuk di Amerika. Mereka membawa kontainer khusus, ya, generator khusus untuk. Nah, bahkan berita yang terakhir saya tonton itu adalah keluarga pasien menyerang polisi dan petugas. Chaosnya begitu. Nah, keadaan-keadaan ini yang menjadi perhatian kita bersama. Kita tidak ingin menjadi suatu negara di tempat kita ini karena satu ketidaktaatan atau ketidakpahaman kita secara bersama-sama ya. Kita lihat sebentar ini video di India. At a time when everybody is, almost at their wit's end. It's a desperate situation. We do understand that, but what happened here is nothing less than shocking. Doctors and nurses in Apollo Hospital at Sarita.
At this crematorium in Delhi, the bodies lie in the heat for up to 20 hours, and there are more waiting behind these in parked cars driven by grieving relatives. The funeral pyres are so busy that families crisscross India's capital looking for any available. Oke, Bapak Ibu sekalian, itu satu gambaran yang menyeramkan yang harus menjadi perhatian kita bersama. Kita pun sebetulnya, Pak Tony ya, di tahun 2020 pernah juga terjadi hal-hal seperti itu tapi dalam skala kecil dan tersebar. Contohnya keluarga pasien yang ngamuk ke rumah sakit karena tidak diberikan perhatian, bahkan tidak mendapatkan tempat. Kemudian bagaimana jenazah dibawa pulang paksa dan sebagainya. Tapi itu tidak terlalu berskala besar. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak lesson learned dari India ini bagaimana menjadi perhatian bagi kita semua ya. Karena memang pada saat itu di India ada kampanye politik ya, di mana mengumpulkan massa yang hampir banyak tidak memakai protokol kesehatan. Kemudian ada pertandingan kriket di sana ya, hanya sedikit penonton yang menggunakan masker, dan terakhir adalah festival keagamaan di Kumbh Mela itu, yaitu di Sungai Gangga. Dan kita lihat fotonya tadi. Nah, ini pun bisa berpotensi kepada kita. Nah, kalau kita lihat di negara Arab Saudi itu sudah sangat melakukan pengetatan betul, ya. Di Cina pun begitu. Jadi perayaan-perayaan yang akan berpotensi menyebabkan kerumunan, keramaian yang dalam waktu singkat itu mereka sudah membatasi. Nah, Indonesia sebentar lagi akan Idul Fitri, ya. Dan ini juga kenapa pemerintah begitu keras yang melarang, karena kita tidak ingin negara kita terjadi seperti negara di India ya. Nah, pertanyaan berikutnya Pak Tony dan kawan-kawan ya, mungkinkah second wave COVID-19 terjadi di Indonesia? Ya, jawabannya ya sangat mungkin Pak ya. Ini sebagai contoh kita lihat kemarin begitu lihat di televisi Pasar Tanah Abang Pak ya, pada 1 Mei itu begitu, waduh, itu baru satu tempat ya Pak ya. Nah, hal ini bisa terjadi apabila protokol kesehatan sangat longgar, jadi mereka tidak mengabaikan lagi protokol kesehatan. Kemudian ada pertemuan besar-besaran, ada kerumunan massa, dan terakhir juga mungkin nanti varian yang lebih menular yang menjadi pegangan kita, dan juga adalah cakupan imunisasi bagi kita rendah. Nah, kelima hal ini bisa menjadikan penyebab atau risiko terjadinya second wave di Indonesia. Kementerian Kesehatan sudah memperingatkan, ya, ini kita lihat ada kenaikan kasus baru, ya, kemudian tren kematian, ya, kemudian rawat inap dan seterusnya, ya. Dan ini muncul sejumlah klaster, ya. DKI sudah mengumumkan klaster perkantoran meningkat lagi. Adanya orang-orang yang buka bersama, akhirnya kemarin dikeluarkan larangan buka bersama. Memang semua ini harus keras kita, harus disiplin. Karena siapa lagi yang akan mengawal negara kita kalau bukan kita? Termasuk taraweh yang di masjid, ya, kemudian mudik yang akan sebentar lagi, dan mungkin adanya takziah dan sebagainya. Ini peringatan-peringatan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan yang menjadi indikator, ya, bagaimana kasus COVID ini bisa meningkat. Nah, klaster baru yang perlu kita cegah, Bapak Ibu sekalian, mumpung masih ada seminggu buka bersama, saya kira ini satu hal yang betul-betul harus kita batasi dan tidak perlu terjadi lagi. Kemudian yang di depan mata kita adalah mudik, ya. Kita tidak ingin nanti ada klaster mudik lagi seperti tahun-tahun yang lalu, ya. Nah, karena semuanya ini terjadi dalam waktu yang singkat, Pak, ya. Terjadi waktu yang singkat, sehingga kewajiban kita melakukan bukan hanya himbauan, sebetulnya larangan, ya, yang harus dilakukan oleh kita semua, termasuk oleh Bank Mandiri ini. Ini kita lihat mobilitas yang memungkinkan terjadinya second wave di Indonesia, ya. Pertama, kita harus mengawal betul mudik Idul Fitri ini betul-betul menjadi parameter kita agar ini tidak
meningkatkan klaster keluarga, klaster kampung, klaster desa. Kemudian pasca mudik, ya. Kemudian di tempat kerja, nah apalagi ada sekolah dengan tatap muka sebentar lagi, dan juga ada kegiatan-kegiatan kenegaraan seperti peringatan 17 Agustus. Nah, semuanya ini bisa menyebabkan klaster-klaster dan nanti akan terakumulasi, ya. Terakumulasi seperti halnya contoh di negara India tadi. Nah, kita lihat di depan mata kita ya, Pak Tony, ada tanggal merah tadi, ada 5 hari. Nah, ini cukup potensi. Nah, kita harus berjamakan pandangan dengan para mandirian ini. Bukan hanya mudik saja dilarang, tetapi ya kita berkunjung ke tempat pariwisata, kemudian berkumpul dengan keluarga di suatu tempat, ini pun harus menjadi catatan dan harus menjadi pembatasan. Silaturahmi bisa kita lakukan dengan virtual dan seterusnya ya. Nah, kemudian update berikutnya adalah mutasi COVID atau SARS-CoV-2 ini. Bapak Ibu sekalian, dalam ilmu kedokteran, mutasi ini hal yang alami, wajar, biasa terjadi pada makhluk hidup. Dia akan berubah karena dia akan mempertahankan kehidupannya, akan terjadi berubah. Nah, khusus COVID ini, maka terjadi mutasi ini yang dikhawatirkan adalah terjadinya peningkatan kecepatan penularan, yang kedua juga adalah virulensi atau keganasannya. Nah, ini kita lihat beberapa mutasi yang terjadi di Indonesia sebagaimana yang dimasukkan dari beberapa negara yang ada ya. Kita lihat ini varian baru virus corona ya. Ada yang disebut dengan istilah varian of interest, ini itu mendapatkan perlu perhatian. Nanti Dr. Tonang akan memberikan lebih detail tentang ini. Yang kedua adalah varian of concern atau yang perlu diwaspadai. Kenapa perlu diwaspadai? Karena salah satu sifat virus ini adalah begitu menyebarnya yang sangat cepat. Ini kode-kode ini saya kira nggak perlu kita hafal, yang penting kita tahu. Nah, sekarang kita lihat yang sudah masuk Indonesia ya. Di Indonesia ini ada 3 varian virus yang sudah masuk ke Indonesia. Ini yang dari Inggris ya. Ada 13 kasus yaitu B117, kemudian B1351 dari Afrika Selatan, dan ada varian B1617 dari India. 2 kasus ya di Jakarta. Nah, sebagai informasi, salah satu pasiennya ada di RSPI Sulianti Saroso, Pak, yang kami rawat. Saat ini masih dirawat, Pak ya. Karena saat ini pasien-pasien yang kemarin dari India banyak itu dikarantina, isolasi di Rumah Sakit Sulianti Saroso hampir sekitar 25 orang. Dan sudah ketahuan satu variannya B1617 itu ada di situ ya. Nah, kalau kita lihat ketiganya itu sifatnya begitu ya. Ada yang meningkatkan risiko kematian dibanding belum terbukti pengaruhnya ke kemanjuran vaksin. Nah, khusus B1617 yang ada di Indonesia, itu yang kita khawatirkan adalah bermutan ganda, yaitu L45 ini, E484Q ini, ya. Ini dianggap virus ini mempunyai kecepatan penyebaran yang tinggi. Nah, makanya saat ini kita betul-betul hati-hati. Di samping protokol kesehatan, juga mutasi-mutasi ini harus kita kawal betul. Terutama orang-orang yang dari negara-negara yang ada banyak kasus varian baru itu, atau WNI sendiri yang habis bepergian dari sana. Kemarin banyak juga WNI yang habis dari India itu ya kita karantina, Pak. Ya, semua pasien yang dari India ataupun WNI yang berasal dari Indonesia mampir atau berkunjung ke India semuanya diisolasi. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketiga varian ini menjadi catatan kita dan semuanya sudah masuk di Indonesia, tetapi kita tetap waspada, tidak perlu panik karena khusus untuk B1617 ini kami sudah melihat Pak Tonang ya, itu gejala klinisnya juga tidak beda-beda dengan virus yang COVID.
ini. Jadi jangan terlalu kita panik, kita perhatian, yang penting kita melakukan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan itu. Nah, Bapak sekalian, ini juga penting ingin saya sampaikan update. Saya sering sekali ditanya, Pak Dokter, saya ini sudah atau keluarga saya ini sudah dirawat sembuh, tapi kok masih ya gejala-gejalanya. Nah, ini yang kita sebut dengan sindroma pasca COVID atau disebut dengan long COVID. Jadi setelah masa 6 minggu dia pulang dinyatakan sembuh, ya sudah negatif, tapi gejala-gejalanya itu masih ada. Saya kira para mandirian pun banyak mengalami ini, tetapi saya yakinkan untuk kita tidak perlu panik dan kita waspada saja untuk mengawasi itu. Nah, ini data menyebutkan ada 63,5% penyintas COVID di Indonesia memiliki long COVID gejalanya. Nah, ini gejalanya ada nih, ya. Betul-betul yang tidak bergejala, begitu kita betul-betul sembuh pulang dari sebagai penyintas itu ada 36,5%. Tapi gejala yang lain ada yang kelelahan, merasa capek, ada batuk, kemudian masih ada gejala ini, maka ini tidak serta-merta dengan segera hilang semuanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sampaikan kepada para mandirian yang penyintas COVID, apabila masih merasa ini tetap tenang, dan makanya perlunya dikontrol ya secara periodik sampai betul-betul gejalanya hilang sama sekali. Jadi long COVID ini sudah biasa dia ada terjadi, bahkan kalau melihat di sini ada 63,5% ya. Itu gejala yang muncul, ya. Sama dengan kasus PCR yang masih positif terus, long positivity dia, itu pun masih terjadi, ada yang sampai 2 bulan bahkan 3 bulan. Nah, Bapak Ibu sekalian, 2 slide terakhir ini kami ingin mengingatkan agar kita betul-betul tidak terjadi second wave di Indonesia, ya. Bahkan tsunami yang kita takuti bisa terjadi mungkin sekali apabila kita tidak melakukan 5M ini dengan ketat, ya. Jadi jangan kita terlalu euforia, oh kami sudah divaksin nih ya Pak Tony ya, sudah 70% mandi. Hati-hati Pak, karena vaksin itu tidak 100% menjamin orang yang sudah divaksin tidak terinfeksi. Jadi tetap melakukan protokol kesehatan ini ya, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, hindari kerumunan, dan mengurangi mobilisasi. Nah, mungkin stressing kita nanti ada di 2 ini. Bagaimana mengurangi mobilitas? Salah satunya tidak mudik, ya, atau tidak bepergian ke suatu tempat yang menyebabkan kerumunan di sana, atau terjadinya suatu kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan banyak orang atau ketemu banyak orang. Saya kira ini penting. Nah, tentu saja untuk 3T ini tetap berlangsung. Pak Tony sudah menyampaikan tadi, saya kira Pak, kasus di Mandiri turun itu juga karena 3T yang bagus Pak ya. Bagaimana tracing dari kawan-kawan Mandirian bersama Dinas Kesehatan, kemudian lakukannya testing dan juga pengobatan yang kita kawal. Apakah itu di shelter ataupun di rumah sakit, sehingga angka kematian pun hanya 0,38%. Nah, mudah-mudahan dengan 5M dan 3T ini kita akan segera masuk ke sini. Dan yang depan mata kita adalah kita mencegah jangan sampai terjadi gelombang kedua. Nah, ini satu slide saja Pak, mengingatkan kalau orang sudah divaksin itu masih ada loh 0,7 sampai 0,8 orang yang mendapat vaksin itu bisa kena lagi ya. Ini macam-macam. Saya kira diingatkan saja oleh kita semua, dan akhirnya tetap harus dengan 5M maupun 3T ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, Mbak Lintang, saya kira ini paparan saya untuk masuk ke diskusi nanti, dan Mas Tonang akan lebih mengisi agar kami nanti bisa TikTok memberikan sharing-sharing kepada seluruh Mandirian. Ini gambar Pak Benyamin ini lucu banget ini ya, mudah-mudahan ini menjadi ilham bagi kita ya. Baik, Mbak Lintang, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.